Halo semuanya, selamat pagi dan salam sehat. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan tetap punya semangat untuk belajar hari ini. Saat ini kita akan belajar matematika lewat video pembelajaran untuk matematika SMP kelas 8. Pertama-tama, perkenalkan saya Johannes Aruperes. Saya adalah guru matematika di SMP Negeri 1 Tombariri. Mengawali pembelajaran kita hari ini, dipersilakan bagi adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Selanjutnya, saya kembali mengingatkan buat kita semua untuk tetap mematuhi selalu protokol kesehatan 3M dalam rangka kita mencegah dan menghentikan penyebaran virus COVID-19. Selalu menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. Dan diingatkan juga bagi adik-adik yang sudah berusia 12 tahun agar segera mendapatkan vaksinasi ke puskesmas, rumah sakit, ataupun tempat terdekat yang menyediakan layanan vaksinasi. Saat ini kita akan memulaikan materi pembelajaran kita untuk hari ini. Namun sebelumnya, kita harus mengingat dulu materi-materi pada bab sebelumnya, karena materi-materi sebelumnya sangat berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita harus mengingat materi tentang bidang kartesius. Pada bab sebelumnya kita telah mengenal tentang bidang kartesius. Coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan bidang koordinat kartesius yang memiliki sumbu mendatar yang disebut sumbu X dan sumbu tegak yang disebut sumbu Y. Titik potong kedua garis dinamakan titik asal atau titik pusat koordinat. Pada gambar berikutnya, kita melihat setiap titik pada bidang koordinat kartesius dinyatakan dengan pasangan berurutan dari X dan Y, di mana X merupakan koordinat sumbu X atau yang disebut apsis, dan Y merupakan koordinat sumbu Y atau yang disebut dengan ordinat. Jadi, titik-titik pada bidang kartesius dapat dituliskan X, Y. Pada gambar ini, kita lihat misalnya titik A adalah pasangan dari titik 2, 1 atau titik 2 pada sumbu X dan 1 pada sumbu Y. Sementara titik B itu adalah titik negatif 2 pada sumbu X dan 3 positif pada sumbu B, pada sumbu Y. Selanjutnya, setelah kita mengetahui cara menggambar titik pada koordinat kartesius, maka kita perhatikan gambar berikut ini. Titik-titik pada koordinat kartesius jika kita hubungkan, maka kita bisa menggambar sebuah garis. Dan jika titik-titik tersebut berada pada posisi yang sejajar, maka kita bisa menggambar sebuah garis lurus saat menghubungkan titik-titik tersebut. Selain materi tentang koordinat kartesius, kita juga harus mengingat materi pada bab berikutnya, yaitu relasi dan fungsi. Perhatikan ilustrasi tentang bak penampungan air berikut ini. Sebuah rumah mempunyai bak penampungan air yang diletakkan di halaman depan. Pada suatu hari, air dialirkan dari bak penampungan ke dalam bak mandi. Hubungan antara volume air yang tertampung dengan waktu alir air bisa kita lihat pada tabel berikut ini.
di mana waktu alir air disimbolkan dengan X dan volume air yang tertampung disimbolkan dengan Y. Misalkan X menyatakan lamanya air mengalir dan Y menyatakan volume air dalam bak mandi, perhatikan bahwa pertambahan waktu adalah 1 menit, sedangkan pertambahan volume air adalah 5 liter. Jadi, setiap 1 menit, volume air bertambah sebanyak 5 liter. Kita bisa perhatikan relasi waktu dan volume air yang dinyatakan oleh diagram panah berikut ini. Selanjutnya, coba kita gambar relasi yang dihasilkan di atas dalam koordinat kartesius. Apabila titik-titik pada koordinat kartesius kita hubungkan, apa yang akan kita peroleh? Yang pertama, titik 0,2, kemudian titik 1,7, titik 2,12, selanjutnya titik 3,17, kemudian titik 4 pada sumbu X dan 22 pada sumbu Y, dan yang terakhir 5 pada sumbu X dan 27 pada sumbu Y. Setelah kita menggambar semua titik-titik itu, maka selanjutnya kita hubungkan 6 titik yang sudah digambar tadi, dan kita lihat, maka yang terbentuk adalah sebuah garis lurus. Hasil yang kita peroleh pada kegiatan di atas berupa fungsi dengan rumus Y sama dengan 5X tambah 2. Grafik yang kita peroleh pada koordinat kartesius berupa garis lurus. Oleh karena itu, dinamakan persamaan garis lurus. Jadi persamaan Y sama dengan 5X tambah 2 adalah merupakan persamaan garis lurus. Nah, itulah materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai persamaan garis lurus. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran melalui video pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: yang pertama, memahami cara pembuatan tabel dari persamaan garis lurus dengan benar. Yang kedua, menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y secara benar dan teliti. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga adalah menggambar grafik persamaan garis lurus dengan benar. Persamaan garis lurus adalah persamaan yang membentuk garis lurus saat digambarkan dalam bidang kartesius, seperti yang sudah kita bahas di bagian awal tadi. Bentuk umum dari persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX tambah C, dengan X dan Y adalah variabel, C adalah konstanta, dan M adalah koefisien arah atau kemiringan. Nah, apa itu kemiringan? Untuk materi kemiringan akan kita bahas pada materi selanjutnya. Sekarang, coba amati beberapa garis lurus pada koordinat kartesius berikut. Pada gambar yang pertama,
Ini adalah grafik untuk persamaan Y sama dengan 2X. Pada gambar yang kedua adalah grafik untuk persamaan Y sama dengan negatif 3X. Gambar yang ketiga adalah grafik untuk persamaan Y sama dengan 4X kurang 5. Dan gambar yang keempat adalah grafik untuk persamaan Y sama dengan negatif 3X ditambah 6. Setelah mencermati penjelasan tadi dan gambar-gambar yang diberikan tadi, mungkin muncul pertanyaan dalam pikiran adik-adik semua. Mungkin ada yang bertanya, apa syarat suatu persamaan grafiknya berupa garis lurus? Atau, bagaimana cara menggambar grafik persamaan garis lurus? Atau juga, mungkin ada yang bertanya, apakah grafik persamaan garis lurus memotong sumbu X dan sumbu Y tepat di satu titik, atau mungkin di 2 titik atau lebih? Agar lebih jelas bagaimana menggambar persamaan garis lurus, perhatikan contoh berikut ini. Lengkapi tabel berikut dan gambarlah grafik untuk persamaan 4X kurang Y sama dengan 5. Kita perhatikan tabel berikut ini. Pada tabel sudah diketahui beberapa nilai X dan nilai Y, yaitu nilai X sama dengan 2, maka Y sama dengan 3. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan negatif 5. Dan jika X sama dengan 1, maka Y sama dengan negatif 1. Sehingga diperoleh pasangan X dan Y. Yang pertama 2 dan 3, 0 dan 5, 1 dan negatif 1. Dan untuk nilai X sama dengan negatif 1, nilai Y-nya belum diketahui. Untuk nilai Y sama dengan 0, nilai X-nya belum diketahui. Nah, bagaimana cara kita menentukan nilai X dan Y? Untuk X sama dengan negatif 1, langkah pertama adalah kita tulis kembali persamaannya, yaitu 4X kurang Y sama dengan 5. Selanjutnya, substitusikan nilai X ke dalam persamaan. Untuk X sama dengan negatif 1, berarti nilai X pada persamaan kita ganti dengan negatif 1. Maka 4 dikali negatif 1 kurang Y sama dengan 5. Selanjutnya kita sederhanakan. 4 dikali negatif 1 hasilnya negatif 4, dikurang Y sama dengan 5. Karena yang akan kita cari adalah nilai Y, maka kita harus menghilangkan negatif 4 di sini. Caranya dengan menambahkan kedua ruas oleh positif 4. Maka hasilnya 4 kurang 4 kurang Y sama dengan 5 tambah 4. Hasilnya 4 dikurang 4 tersisa 0, maka negatif Y sama dengan 5 ditambah 4, 9. Kita kalikan kedua ruas dengan negatif 1 agar nilai negatif Y berubah menjadi positif. Maka hasilnya Y sama dengan negatif 9. Selanjutnya, untuk Y sama dengan 0, langkah pertama kita tulis kembali persamaannya. Kemudian substitusikan nilai Y ke dalam persamaan. Y sama dengan 0, jadi nilai Y pada persamaan kita ganti dengan 0. Hasilnya 4X kurang 0 sama dengan 5. Kita sederhanakan, 4X kurang 0 sama dengan 4X sama dengan 5. Untuk mencari nilai X, maka kita bagi kedua ruas dengan 4. Maka jadinya 4 dibagi 4 tersisa 1. 1X tidak perlu ditulis satunya, sama dengan 5/4. Nah, sekarang kita perhatikan tabel setelah kita menemukan semua nilai X dan nilai Y. Dari tabel di atas,
diperoleh pasangan berurutan 2,3, 0, negatif 5, 1,1, negatif 1,9, 5/4,0, dan titik-titik itu merupakan koordinat pada bidang kartesius yang akan membentuk garis lurus. Setiap pasangan berurutan tersebut adalah selesaian dari persamaan 4x kurang y sama dengan 5. Kita perhatikan, jika titik-titik yang sudah ditemukan tadi kita tempatkan pada bidang kartesius, maka saat kita hubungkan titik-titik itu akan terbentuk suatu garis lurus. Karena persamaan 4x kurang y sama dengan 5 adalah persamaan garis lurus. Untuk menggambar garis lurus, sebenarnya kita tidak perlu menentukan semua titik yang akan dilalui oleh garis tersebut, tetapi cukup menentukan dua titik yang berbeda untuk menggambar suatu garis lurus. Perhatikan contoh berikut. Gambarlah grafik y sama dengan negatif 1/2x kurang 1 dengan menentukan titik potong sumbu x dan titik potong sumbu y. Untuk titik potong sumbu x, maka y-nya sama dengan 0. Sama seperti langkah-langkah tadi, kita tulis kembali persamaannya. Y sama dengan negatif 1/2x kurang 1. Kemudian kita substitusikan nilai y ke dalam persamaan. Karena y sama dengan 0, maka nilai y pada persamaan kita ganti dengan 0 sama dengan negatif 1/2x kurang 1. Kita tambahkan kedua ruas dengan positif 1, maka 0 ditambah 1 hasilnya 1 sama dengan negatif 1/2x kurang 1 ditambah 1 hasilnya 0. Maka selanjutnya kita kalikan kedua ruas dengan negatif 2, hasilnya negatif 2 sama dengan x atau x sama dengan negatif 2. Jadi titik potong sumbu x adalah negatif 2,0. Selanjutnya titik potong sumbu y, maka x sama dengan 0. Sama seperti langkah-langkah tadi, kita tulis kembali persamaannya, kemudian substitusikan nilai x sama dengan 0 ke dalam persamaan, maka y sama dengan negatif 1/2 dikali 0 kurang 1. Hasilnya kita sederhanakan, y sama dengan negatif 1/2 dikali 0, hasilnya 0, maka yang tersisa adalah negatif 1. Jadi titik potong sumbu y adalah 0, negatif 1. Jika kedua titik tersebut dihubungkan, maka akan terbentuk garis lurus dari persamaan y sama dengan negatif 1/2x kurang 1 dengan titik negatif 2,0 sebagai titik potong sumbu x dan titik 0, negatif 1 sebagai titik potong sumbu y. Dan ini merupakan grafik untuk persamaan garis lurus y sama dengan negatif 1/2 x kurang 1. Nah, demikianlah materi tentang menggambar grafik persamaan garis lurus pada bidang kartesius yang telah kita pelajari tadi. Mungkin sekarang muncul pertanyaan, apakah persamaan garis lurus bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah pada kehidupan sehari-hari? Untuk mengetahui penggunaan persamaan garis lurus dalam kehidupan sehari-hari, mari kita amati contoh masalah berikut ini. CV Torik Megajaya membeli sebuah truk baru seharga 360 juta rupiah. Harga truk akan mengalami penyusutan sebanyak 12 juta rupiah per tahun.
Persamaan penyusutan adalah sebagai berikut. Y sama dengan 360 juta kurang 12 juta X, dengan Y menyatakan harga truk dan X adalah usia truk dalam tahun. Pertanyaannya, A. Tentukan titik potong garis dengan sumbu X dan sumbu Y. Gambarlah grafik persamaan pada bidang koordinat yang menunjukkan penyusutan harga truk. B. Menunjukkan apakah titik potong garis dengan sumbu X dalam masalah ini. Dan pertanyaan selanjutnya, menunjukkan apakah titik potong garis dengan sumbu Y dalam masalah ini. Pemecahan masalah. A. Untuk menentukan titik potong garis dengan sumbu X, substitusikan nilai Y sama dengan 0. Maka persamaannya menjadi 0 sama dengan 360 juta dikurang 12 juta X. Hasilnya 12 juta X sama dengan 360 juta. Maka X sama dengan 360 juta dibagi 12 juta, hasilnya adalah 30. Jadi titik potong garis dengan sumbu X adalah 30,0. Untuk menentukan titik potong garis dengan sumbu Y, kita substitusikan X sama dengan 0. Maka Y sama dengan 360 juta dikurangi 12 juta dikali 0. Hasilnya Y sama dengan 360 juta. Kita perhatikan grafik yang terbentuk. Setelah menghubungkan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y adalah berupa garis lurus. Titik potong garis dengan sumbu X adalah 30,0, menunjukkan bahwa ketika truk berusia 30 tahun, besar harga truk adalah 0 rupiah. Titik potong garis dengan sumbu Y adalah 0,360 juta, menunjukkan bahwa ketika ketika truk masih baru atau berusia 0 tahun, maka besar harga truk adalah 360 juta rupiah. Demikianlah pembelajaran kita hari ini mengenai menggambar grafik persamaan garis lurus. Dan selanjutnya, sebagai latihan soal, kerjakanlah soal-soal berikut ini. Gambarlah grafik persamaan garis berikut pada bidang koordinat. A. Y sama dengan 5X. B. Y sama dengan 4X kurang 1. C. X sama dengan 2Y kurang 2. Kerjakanlah soal-soal ini dengan memperhatikan materi-materi yang sudah kita pelajari hari ini lewat video pembelajaran ini. Dan untuk pertemuan kita berikutnya, ada yang tahu gedung apakah yang ada pada gambar di samping ini? Ya, ini adalah gedung Menara Pisa. Menara Pisa berada di Italia. Awalnya, bangunan ini dibangun tegak lurus, namun lama-kelamaan bangunan ini menjadi miring. Menara Pisa ini memiliki tinggi 58 meter. Setiap tahun, kemiringan Menara Pisa terus bertambah. Menurut penelitian, kemiringan Menara Pisa adalah 5,5 derajat. Setiap tahunnya, kemiringan menara bertambah 1 mm dihitung secara vertikal dari puncak menara. Nah, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan kemiringan? Untuk materi kemiringan ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Demikianlah pembelajaran matematika kita untuk hari ini.
Dan mengakhiri seluruh kegiatan pembelajaran kita, dipersilakan adik-adik untuk kembali berdoa. Berdoa selesai. Selamat pagi, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, dan salam sehat.